Akhirnya PT PAL di Indonesia melaksanakan kapal induk yang pertama dan kapal ini dikatakan akan menjadi kapal induk yang terbesar. Bukan di Asia, bukan di Asia Tenggara, tetapi kapal induk ini dikatakan bakal menjadi kapal terbesar di dunia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, just klik tombol yang berwarna merah, button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada semua yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan hari ini, di mana PT PAL dengan kerjasama BUMN akan melaksanakan satu lagi projek kapal induk. Ini merupakan projek kapal induk pertama, di mana kapal ini akan dinobatkan sebagai salah satu kapal induk yang terbesar di dunia, guys. Adakah ini benar? Tanpa buang masa, jom kita semak dulu video ini. PT PAL terus berbenah dan berinovasi meningkatkan PT PAL, kualitas desain dan produksinya. Tahun ini PT PAL akan first steel cut untuk frigate yang proses pembangunannya membutuhkan 5-6 tahun. Lalu akan dilanjutkan meluncurkan desain kapal induk. Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero Dr. Kaharudin Jenot menglama belajar kemudian bekerja di Jepang akan membawa etos kerja dan inovasi ala Jepang. Optimis tahun depan sudah diadakan persiapan untuk bangun kapal selam, LHD dan kapal induk. Indonesia bakal membuat satu lagi projek, guys, yaitu projek kapal selam dan juga kapal induk. Kapal induk ni negara-negara yang besar sekarang yang berebut-rebut mau membuat kapal induk. PT PAL di Indonesia. BUMN atau badan usaha milik negara sekelas PT PAL harus lakukan perubahan total, masif, dan mendasar, tidak bisa perubahan parsial. PT PAL saat ini sedang menjalankan program transformasi maritim 4.0. Mulai dari software, desain, supply chain, dan produksi kita ubah. Sejak tahun lalu, semua software kita ganti. Tadinya semua software beli dari luar dan ada banyak, dan ada antar software yang tidak nyambung, sambungannya manual. Sekarang diganti dengan produk sendiri, kita kumpulkan ahli dan konsultan untuk bangun software dari nol. Sekarang semua sudah sinkron, kata Dr. Kaharudin. PT PAL juga lakukan pembaruan di semua alat produksi. Selama ini PMN atau penyertaan modal negara dilempar ke vendor. Kini, dengan PMN 1,28 triliun rupiah, perusahaan ingin swakelola supaya lebih efisien. Tadinya kita mau beli satu ship lift 700 miliar rupiah dengan daya angkut 6.000 ton. Tapi lalu saya dorong untuk bikin sendiri. Buat saya bukan soal keuangannya, melainkan juga membangun skill dari pegawai di PT PAL dengan kita membangun teknologi sendiri, tambahnya. Kapasitas SDM PT PAL sudah mampu membangun kapal induk Indonesia. Dalam wawancara yang dikutip dari Kompas.id, Direktur PT PAL menyatakan sudah mampu kalau secara personal. Tapi sekarang gimana caranya dijahit jadi satu kekuatan besar? Saat saya masuk, saya beri pandangan, PT PAL sudah mampu bangun kapal cepat rudal KCR dan landing platform dek LPD yang lebih besar dan lebih sulit dari ship lift.
Tapi mindsetnya, kami belum pengalaman jadi tidak berani. PAL itu gajah, tapi orang-orang itu selalu mengatakan, kalau PAL itu kambing. Orang PAL jadi percaya dia kambing sehingga bertindak seperti kambing. Banyak sekali suara dari luar untuk menjatuhkan mental. Ini yang saya bangun. Awalnya kita bangun kepercayaan diri. Akhirnya kita bisa bangun kepercayaan luar negeri juga. Sebenarnya setelah di Filipina menang tender, PT PAL sudah yakin ada kemampuan. Kita tidak bisa berharap pada transfer teknologi. Tidak ada negara yang mau memberi teknologinya. Waktu membuat kapal selam yang ketiga, PT PAL Zero Defect, SDM dan alat tidak lengkap, tapi perusahaan bisa inovasi. Oleh karena itu, strateginya sekarang minta kapal dibangun 100% di PT PAL. Direktur PT PAL juga mulai melakukan pembersihan internal dengan sistem yang lebih transparan terutama membasmi perusahaan di dalam perusahaan. Selama ini ada kemudahan bagi sebagian kecil orang. Profit gelap berputar di sekitar segelintir orang saja. Makanya vendor kocok ulang bulan depan. Saya pengen tahu siapa di belakang mereka. Ada sekitar 1.500 vendor dan supplier. Saya juga buka jendela ke vendor-vendor baru. Untuk bersihkan BUMN harus berani. Saya berani karena ada data. Sebelum itu, saya juga tidak berani apa-apa. PT PAL kan juga harus berusaha menunjukkan performanya agar dipercaya tidak bisa serta-merta. Setahun terakhir ini, tamu-tamu PT PAL bukan hanya dari galangan kapal, melainkan ada sejumlah menhan, menlu dan dubes. Mereka lihat sendiri karena saya ajak ke kapal rumah sakit, misalnya. Saya memang tidak bisa menuntut mereka untuk langsung percaya. Tapi ada juga negara yang sebelumnya pesan kapal perang di Eropa, untuk pertama kali pesan kapal ukuran 163 meter di PT PAL. PT PAL juga menggandeng swasta agar ekosistem industri maritim terbentuk. Saat ini, PT PAL telah mendapat proyek untuk perbaikan 41 kapal perang. Nilainya 1,1 miliar dolar AS. Sebagian bisa dikasih ke swasta, benefit untuk semua pihak. Untuk ciptakan 10 PT PAL, kita harus bangun sistem. Guys, siapa yang tak kenal dengan PT PAL di Indonesia? PT PAL merupakan salah satu agensi di Indonesia yang berperanan dalam mencipta ataupun membentuk alutsista-alutsista untuk pertahanan di Indonesia. Kalau kita tengok apa pencapaian PT PAL ni sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, banyak sekali alutsista yang sudah pun sukses dibuat sepenuhnya oleh PT PAL maupun dibangunkan oleh anak bangsa di Indonesia ataupun dibuat secara TOT, iaitu Transfer of Technology, dan juga di mana PT PAL ini menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan negara-negara yang besar seperti Amerika Syarikat, Turki, dan ada negara-negara yang lain di mana mereka menjemput tenaga-tenaga pakar daripada sana datang ke Indonesia menjalinkan hubungan, dan selepas itu di mana PT PAL sendiri mampu untuk mencipta alutsista yang dibangunkan. Dan pada kali ini kita dapat nampak bahawa usaha PT PAL ini tidak terhenti di sana. Mereka mencipta, kalau kita tengok fregat pada sebelum ini telah pun siap digunakan oleh ketenteraan laut di Indonesia sendiri, dan ada beberapa alutsista yang sudah pun dijual di luar daripada Indonesia. Dan projek yang terkini adalah pihak PT PAL di Indonesia akan melaksanakan ataupun akan membuat satu lagi kapal induk dan juga kapal selam, di mana pelaksanaan ataupun projek membuat kapal selam dan juga kapal induk ini bukanlah mengambil masa yang singkat, setahun 2 tahun. Dia pelaksanaan mencipta ataupun membuat kapal selam dan juga kapal induk ini memakan masa mungkin dalam 6 sampailah 7 tahun. Dan kalau kita tengok untuk membuat satu kapal induk ini banyak sekali yang akan dilaksanakan, daripada asas desain kapal induk tu macam mana sampailah di dalam sistem, dan sampai lagi di dalam dia adalah senjata yang akan digunakan pakai, dan itu sudah sememangnya akan dikaji secara terperinci oleh PT PAL di Indonesia. Kalau kita nampak ini satu inisiatif PT PAL di Indonesia yang ingin melaksanakan projek membangunkan kapal selam ataupun kapal induk di Indonesia. Kalaulah projek ini berjaya, tidak mustahil Indonesia bakal mempunyai kapal induk yang terbesar
Tak kisahlah terbesar di Asia ataupun terbesar di dunia, tetapi Indonesia mempunyai satu kapal induk buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri. Siapa yang nak bangga, guys? Jadi bagi pendapat kalian semua, adakah ini satu langkah yang terbaik yang akan dilaksanakan oleh PT PAL di Indonesia? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja. Bagi subscriber di luar sana, jangan lupa please tekan button subscribe, like, komen, dan jangan lupa jumpa kalian di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.